Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, nama saya Razan Ramadan dari kelas 11 SMA Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Saya ingin bertanya dalam hal sosiologi, yakni tentang kesetaraan dan harmoni sosial. Pertanyaan pertama, menurut Ustadz, apakah yang Ustadz pahami tentang kesetaraan? Kesetaraan apa ini? Kesetaraan sosial. Kesetaraan gender apa kesetaraan sosial? Secara umumnya dan secaranya. Ya, kalau kita bicara kesetaraan berarti kan kita bicara tentang persamaan derajat. Kalau kita bicara persamaan derajat itu tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita santri, ya, kalian santri, kita orang beragama Islam, berarti kita merujuk pada nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berbicara tentang kesetaraan persamaan derajat itu adalah poin terpenting yang diperjuangkan Rasulullah selama hidupnya, ya, saat membawa risalah agama Islam. Jadi termasuk agama Islam turun kepada Rasulullah, di antaranya yang terpenting adalah tentang persamaan derajat, kesetaraan. Nah, ini dibuktikan oleh Rasulullah ketika ada perintah sholat atau waktu membangun pertama kali Masjid Nabawi di Madinah. Beliau Rasulullah SAW ketika mau berjamaah sholat itu beliau mengangkat seorang budak yang waktu sebelum datang Islam dia seorang budak yang bernama Bilal, ya, seorang budak dulunya budak. Ketika masuk Islam merdeka, Bilal ini yang disuruh Rasulullah SAW pertama kali untuk adzan. Nah, yang sebuah tradisi ini menurut saya sebuah langkah yang revolusioner. Keputusan revolusionernya Rasulullah ketika menyuruh Bilal bin Rabah yang punya latar belakang budak sebagai muadzin. Ini kesetaraan yang diperjuangkan Rasulullah dengan bukti yang konkret itu tadi. Mengangkat seorang budak, ya, ke orang yang berlatar belakang budak sebagai orang penyeru sholat. Nah, sholat itu panggilan yang paling mulia. Adzan itu panggilan yang paling mulia karena memanggil umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, sholat ini adalah makom tertinggi umat Islam ketika mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang kesetaraan, bahwa hal itu memang yang diperjuangkan Rasulullah dari awal mula. Pertama beliau mengemban risalah ajaran agama Islam. Kalau menurut saya bagaimana? Kalau kita ini orang beragama Islam yang kita contoh adalah Rasulullah, ya kita meniru Rasulullah. Bahwa manusia menurut ajaran agama Islam itu setara semua. Kamu mau latar belakangnya apapun, maupun kamu politisi, mau kamu seorang raja, mau kamu seorang ustadz, kiai, santri, pedagang asongan, semua di mata Allah adalah sama. Persamaan derajat itu dicerminkan oleh Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kita semua ini sama, yang membedakan antara satu sama lain adalah hanya ketakwaan. Kita berbicara tentang kesetaraan,
nggak ada bedanya antara laki-laki perempuan. Secara sosial nggak ada bedanya. Perlakuannya harus sama. Kalau engkau menghormati orang laki-laki, menghormati seorang bapak, ya harus menghormati seorang ibu. Menurut saya, bahwa kesetaraan adalah satu kondisi yang sama dalam penyikapan kita terhadap sesuatu apapun, lebih-lebih pada manusia. Tidak membeda-bedakan ini antara laki-laki dan perempuan, bahwa manusia adalah sama. Itu juga yang diajarkan oleh para wali songo. Jadi kalau kalian tahu bahwa jika kalian sekarang itu bisa menggunakan kata aku, bahasa aku, itu termasuk adalah langkah yang revolusioner yang diperjuangkan oleh para wali songo dulu. Karena zaman feudalistik, zaman kerajaan itu orang nggak boleh bilang aku. Bolehnya apa? Abdi kalau orang Sunda. Kalau orang Melayu saya. Dari bahasa apa saya? Sahaya. Kalau orang Jawa kulo atau kawulo. Sama dengan Buddha. Orang Sumatera, orang Palembang, orang Minangkabau, ambo, hamba. Oh, itu orang wali songo bikin namanya engson, langkah revolusioner bahwa eksistensi seorang harus diakui. Aku. Kalau dulu zaman kerajaan ya adanya adalah tuan dan hamba. Hubungannya tuan dan hamba. Tapi ketika wali songo karena menganut ajaran agama Islam, mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam, maka secara sosial konstruksinya dirubah. Bahwa tidak ada hubungan lagi tuan dan hamba, ya adanya manusia dengan Tuhan, kalau itu tuan. Manusia dengan sang pencipta, kalau hubungan tuan dan hamba. Kalau sama manusia ya sama. Apakah kesetaraan sudah diterapkan oleh Pondok Pesantren Baitul Hikmah? Ya, kalau kita bilang diterapkan ya diterapkan. Itu bagian dari master plan ya, grand design besar pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Termasuk bagian dari grand master ya, master plan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Baitul Hikmah adalah ya kesetaraan itu. Bahwa manusia itu santri di Baitul Hikmah sama, perlakuannya sama. Mau ada santri ini anaknya jenderal petak kan, di sini kita lakukan dengan sama dengan santri yang lain. Makan nggak ada yang dibeda-bedakan. Secara fasilitas nggak ada yang dibeda-bedakan. Antara putra putri nggak ada yang dibeda-bedakan. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nggak ada yang kita beda-bedakan. Tentu ada yang mungkin diistimewakan karena prestasi, mendapat penghargaan tertentu ya. Tapi secara penyikapan justru sama, kita setara. Kalian bisa merasakan sendiri, harusnya kalian yang bercerita bukan saya yang ngomong. Nah, bagaimana kamu melihat kesetaraan di Baitul Hikmah? Apakah ada dibeda-bedakan apa tidak? Menurut saya semuanya hampir sama, mulai dari seragam santri semua sama, lalu fasilitas semuanya. Kalau satu ruangan putra AC ya putri juga AC. Kalau di putra tiap hari Ahad sebulan sekali futsal, yang putri pengennya renang ya kita sebulan sekali gak sih? Ekskul putra ada pencak silat ya putri ada pencak silat. Tentu disesuaikan dengan tatanan syariat agama Islam. Nah itu karena nilai-nilai agama itu jangan sampai lepas dalam kehidupan sehari-hari, itu yang penting.
penting. Oh ini yang penting. Ya, putra tahajud, yang putri ya tahajud. Putra dibangunin jam 4, putri dibangunin jam 4. Giliran yang tanya siapa lagi? Menurut Ustadz, apakah Yang kenceng nggak dengeran? kalau menurut Ustadz, apakah ada manfaat kesetaraan yang diterapkan di pondok ini? Tentu ada. Kalau saya berbicara tentang master plan, kalau itu pertanyaan saya yang tanya ke kalian, karena kalian yang menjadi aktor utama dalam pendidikan di pesantren Baitul Hikmah. Saya rasa ada, termasuk itu nanti nilai-nilai yang akan dibawa ketika santri pulang di rumah. Bagaimana nanti santri memperlakukan adiknya, nanti santri memperlakukan istrinya atau suaminya, nanti punya anak cowok, punya anak cewek, atau nanti santri menjadi guru, menjadi bos, mungkin memimpin sebuah perusahaan, bagaimana memperlakukan karyawannya, bagaimana santri cara memandang sesuatu di masyarakat antara putra dan putri. Ini kan kalau kita bicara kesetaraan pasti jatuhnya pada bidang gender, ya, antara kita memandang laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dalam kita bicara tentang nilai-nilai ajaran Islam, karena kita berangkat dari pondok pesantren, ya emang agama menyuruh setara itu. Soalnya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Adanya sebuah konsep kesetaraan itu kan karena ada sebuah perbedaan. Tapi adanya perbedaan inilah yang menjadikan kehidupan ini berjalan. Kehidupan ini itu dibentuk atas dua konstruksi yang saling berseberangan. Misal ada siang, ada malam. Siang dan malam itu sesuatu yang sangat berbeda, kontras. Tapi kalau nggak ada siang dan malam, nggak ada kehidupan. Ada laki-laki, perempuan. Yang laki-laki punya ekor, yang perempuan punya tidak ekor. Nah, walaupun ekornya di depan, beda. Yang perempuan kulitnya lebih halus, yang laki-laki juga. Tapi ini sebuah konstruksi dari Tuhan. Kalau tidak ada perbedaan, nggak jalan juga. Ada ganteng, ada jelek. Nah, ada pagi, sore, yang paradoks, bahasanya paradoks, suatu yang berbalikan. Ya kan tuh kalau kita bicara santri ya manfaatnya ya nanti, karena kalau kita bicara santri masih berproses. Kalau di keseharian tentu sudah, ketika di pesantren Baitul Hikmah ya alhamdulillah nggak ada perbedaan. Apakah Ustadz pernah atau merasakan keistimewaan, diberikan keistimewaan atau merasa dirugikan? Di ruang lingkup mana ini? Keluarga? Pengalaman apa aja sih? Oh, Pengalaman. ya kita berangkat dari keluarga dulu. Lingkup terkecil saya, lingkungan terkecil. Kalau di lingkup terkecil saya, alhamdulillah nggak ada yang dibeda-bedakan. Orang tua saya mendidik kakak adik saya semuanya setara. Bahkan ini perlu ditiru oleh orang-orang ya. Saya itu dari kecil, itu dari mulai bayi mungkin ya, sampai kira-kira kelas 3-4 SD itu masih disuapi ketika itu. Ketika saya sarapan mau berangkat sekolah itu masih disuapi oleh ibu saya dalam piring yang sama, dengan piring yang sama. Jadi saya berempat saudara, itu tiap pagi itu kita makan piring dari suapan ibu dari piring yang sama. Karena kebetulan ibu saya ibu rumah tangga, nggak ibu wanita karir, jadi saya sama kakak saya, adik saya masih kecil waktu itu makan dari piring yang sama. Kakak saya bajunya baru, saya juga pasti baru.
adik saya juga baru. Kalau nggak ada yang baru nggak beli semua. Kalau orang tua saya nggak punya uang untuk belikan 4 anaknya yang 4, dia nggak beli. Artinya saya punya kakak perempuan juga 1, harusnya diistimewakan dong, karena satu-satunya perempuan di keluarga kami selain ibu saya. Tapi di lingkup terkecil saya, di keluarga saya punya latar belakang yang memang keluarga yang tidak membeda-bedakan, menyetarakan semua. Tuh. Kalau pengalaman saya pernah dibeda-bedakan ya saya kayaknya nggak pernah beda-bedakan, karena orang mau membedakan saya juga mikir apanya yang dibedakan dengan yang lain. Ya kan, terus jadi mau tidak disetarakan, ya memang nggak punya pengalaman itu. Tapi saya secara pemikiran, karena saya berlatar belakang kuliah di Usuluddin ya, di Usuluddin dan pemikiran Islam, saya kuliah di filsafat, belajar filsafat segala macam. Memang inspirasi keilmuan saya ya memang tentang hal-hal seperti itu, pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan, persamaan derajat, tentang pengangkatan kaum mustadafin, pembelaan terhadap orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah. Saya termasuk terpengaruh dengan arus pemikiran seperti itu, seperti Asghar Ali Engineer dengan teologi pembebasannya. Saya terpengaruh sekali. Saya terpengaruh dengan Hasan Hanafi, dengan Islam Al-Yasarnya, dengan Farid Esak. Saya terpengaruh karena kuliah di bidang itu. Apakah yang Ustadz ketahui tentang harmoni sosial? Nah, ini harmoni sosial itu suatu kondisi dalam suatu masyarakat atau dalam sebuah kelompok. Kalau kita nggak bisa menyebut masyarakat, itu dalam sebuah kelompok yang di situ orang saling menghargai, orang saling menghormati antara satu sama lain. Harmoni itu sebuah hal yang indah. Kalau kita bicara musik harmoni berarti kumpulan dari sebuah notasi-notasi musik dari berbagai kumpulan jenis musik yang nantinya akan keluar sebagai nada yang indah, lagu, orkestra, itu harmoni kan? Jadi kalau kita bicara harmoni, jangan berharap bahwa harmoni itu dibangun yang fondasinya atau akarnya dari sebuah hal yang sama. Santri semua, baik semua, kayak razan semua. Justru orang bosan. Ini sebuah konstruksi nih, kalau kita bicara sosial. Ini sosiologi ya? Iya. Jadi orkestra, kamu ngerti orkestra? Orkestra, output dari permainan musik orkestra itu apa? Harmoni. Musik yang harmoni, musik yang indah. Musik yang harmoni, musik yang indah itu dibangun dengan ragam alat musik yang suaranya bunyinya beda-beda. Ya, ada trompet, ada gitar, ada keyboard, ada saksofon, ada harpa, mandolin, macam-macam dari kumpulan jenis alat musik. Jadi juga konstruksi sosial gitu masyarakat. Masyarakat harmoni itu bagaimana? Masyarakat yang memang dia dari basicnya berlatar belakang berbeda-beda, dari agamanya, dari latar belakangnya segala macam, tapi dia bisa menciptakan kerukunan di antara mereka. Ini masalah harmoni sosial. Masyarakat yang saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang tidak ada konflik, tidak ada konflik yang besar. Itu saya rasa definisi yang lumayan mendekati dengan yang kamu maksud. Apakah dengan segala perbedaan yang ada di Pondok Baitul Hikmah ini,
akan mewujudkan sikap harmoni. Oh iya, tentu saja. Sekarang kita belajar agama Islam, ya. Saya bilang tadi itu nilai-nilai ajaran Islam. Kalau kita santri, kita belajar di pesantren, kita belajar agama, pasti kan kita akan mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi tadi itu. Kamu pasti bilang, sering dengar itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Teori besar, sebuah konsep besar itu. Kalau santri nggak ngerti ini, ya nggak ngerti itu harmoni. Apa itu? Harmoni. Perbedaan-perbedaan. Karena santri ini belajar agama, nilai-nilai agama harusnya dijalankan di kehidupan sehari-hari. Itu tadi perbedaan-perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang model kayak gini, model kayak gitu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, ada yang dari Palembang, ada dari Jambi, ada di NTT, Bangka Belitung, macam-macam. Ada yang dari Sunda. Ini santri dari berlatar belakang macam-macam. Nah tentu kalau mereka terbiasa dalam kesehariannya ini melihat, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda, tentu akan melahirkan sebuah toleransi yang tinggi di antara mereka. Proses saling menghargai bisa saling terbentuk natural. Nah ini termasuk khasanah pesantren, termasuk konstruksi kenapa alumni pesantren, para kiai-kiai kita alumni pesantren itu rata-rata berpikirannya moderat, rata-rata lebih toleran. Karena apa? Dia dalam kesehariannya itu berinteraksi, bergumul, bergaul dengan dari macam-macam latar belakang. Coba kalau kalian di rumah, masuk rumah, ketemu bapak ibu, ketemu kakakmu, ketemu adikmu, cari satu genetik. Ya, satu sama dari sumber yang sama. Kalau kamu di pesantren, kamu bisa bertemu dengan anaknya Pak Wagio, anaknya Pak Haryanto, anaknya Pak si A, si B, macam-macam kan? Dari Jawa, dari Sunda, dari Betawi, dari Palembang, dari macam-macam. Nah inilah perbedaan-perbedaan yang terbentuk secara sosial, secara natural, inilah yang tentu akan berimpact kepada para santri sehingga lebih bisa memahami kodratnya. Contoh sikap harmoni sosial yang ada di Baitul Hikmah. Nah, contoh harmoni sosial bahwa masyarakat harmoni ini kalau kita bicara tentang keilmuan, bahwa suatu kumpulan orang itu masyarakat, seseorang kumpulan kolektif. Masyarakat harmoni itu belum tentu masyarakat yang tidak ada konflik. Tapi masyarakat harmoni itu dia ketika bisa ada konflik, bisa menyelesaikan, bisa bertransformasi. Kalau bahasa kerennya, paham nggak bertransformasi ya? Ketika ada sebuah konflik itu bisa bertransformasi cepat menuju kerukunan. Jadi kamu nggak bisa tidak, belum tentu sebuah masyarakat yang harmoni sosial itu tenang, nggak ada konflik. Justru bahwa konflik itu harus ada. Nah, kembali ke pertanyaanmu itu, apa gimana tadi? Sikap harmoni yang ada di Baitul Hikmah. Nah, kalau di Baitul Hikmah antar santri tentu ada konflik. Tapi selama ini ketika ada konflik, ada proses-proses mediasi tertentu, sehingga hubungan satu santri dengan yang lain itu bisa kembali rukun lagi. Bertengkar ada, gesekan sosial ada, akan tetapi sampai detik ini alhamdulillah masih bisa dimediasi, masih bisa dirukunkan, masih bisa kembali bertransformasi menjadi hubungan yang baik lagi. Untuk pertanyaan sudah habis, Tad. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Allah.
Atas bantuannya terima kasih Ustadz untuk mengisi wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi